Meskipun pria berjubah hitam tahu bahwa dia dikalahkan oleh Chen Ping, dia masih meraung dan menyerang ke arah Chen Ping. Roh jahat yang tak ada habisnya mengaum dan menyapu seperti gelombang besar. Beraninya kamu melakukannya. Wajah Chen Ping penuh dengan penghinaan, dan aura jahat tanda Dao di tubuhnya langsung memenuhi udara. Ketika roh-roh jahat Yin itu bertemu dengan roh-roh jahat berpola Dao, mereka tampak membeku dan menjadi sangat lambat, di mana ombak besarnya. Sosok pria berjubah hitam pun seketika membeku, nafasnya terasa sangat tersumbat, dan gerakannya menjadi lamban. Bang! Tiba-tiba, nyala api langsung muncul dari tubuh pria berjubah hitam. Energi jahat di sekelilingnya dengan cepat menghilang, dan pria berjubah hitam itu berteriak dengan sedih. Pemimpin Sekte Luo memperhatikan dari samping, tidak merasakan apapun selain keterkejutan di hatinya. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu menjadi abu. Kamu pantas menjadi seperti ini. Jika kamu jujur mengakui kesalahanmu dan memohon ampun, mungkin Chen Ping bisa menyiasatinya demi wajah Yinmu. Namun pria berjubah hitam ini masih berani menyerang Chen Ping. Dia benar-benar seekor harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya dan diperlakukan seperti kucing yang sakit. Bagaimana Chen Ping bisa mempertahankan orang seperti itu? Setelah pria berjubah hitam meninggal, Chen Ping mulai dengan cepat menyerap energi jahat yang tak ada habisnya di sekitarnya. Hal-hal ini juga merupakan sumber yang bagus untuk Chen Ping. Teknik kondensasi jantung dapat memurnikan segalanya, dan roh jahat yang tak ada habisnya ini dapat meningkatkan kekuatan Chen Ping. Master Sekte Luo sedang menunggu dengan tenang di samping. Saat roh jahat terus berkurang, dasar lembah retakan tidak lagi gelap, dan suhu semakin tinggi. Pada akhirnya, Master Sekte Luo benar-benar merasakan panas dan berkeringat banyak. Anda harus tahu bahwa dia saat ini berada di alam kesengsaraan tingkat 9, tidak peduli panas atau dingin, dia tidak akan bisa merasakannya jika dia dilindungi oleh kekuatan spiritual. Tapi sekarang panas terik seperti ini membuat pemimpin Sekte Luo agak tak tertahankan. Chen Ping menyerap roh jahat dan juga merasakan perubahan suhu. Tapi jejak terakhir roh jahat terserap, dan Chen Ping membuka matanya. Pada saat ini, dasar lembah retakan berubah menjadi merah, dan area sekitarnya seperti oven. Tulang putih tebal di tanah semuanya menguap oleh gelombang panas dan menghilang tanpa bekas. Chen Ping sedikit tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sial, cepatlah, ini api dari pusat bumi, jika meletus, kamu akan celaka. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berteriak. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia juga bingung, dia tidak mengerti mengapa api dari pusat bumi tiba-tiba muncul di sini. Namun saat Chen Ping sedang kebingungan, tiba-tiba gelombang panas meletus tidak jauh dari situ. Seiring dengan gelombang panas datanglah lava yang menggelinding. Kemanapun magma lewat, bebatuan mulai terbakar. Lari cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memanggil Master Sekte Sang Luo dan mulai melompat dengan cepat. Magma terus meletus, membawa api dari pusat bumi menuju Chen Ping dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa cepat Chen Ping dan yang lainnya, mereka tidak secepat letusan magma. Bagaimanapun, mereka melompat ke atas, tidak bergerak di tanah datar, karena medan magnet, kecepatan lompatan mereka terbatas dan sangat lambat. Melihat api magma hendak membungkus Chen Ping dan Master Sekte Luo, Chen Ping hanya bisa mendorong Master Sekte Luo dengan keras dan berkata, "Master Sekte Luo, kamu lari dulu, jangan khawatirkan aku." Tanda seru. Chen Ping berasal dari api, jadi dia masih memiliki kemampuan tertentu untuk menahan api di tengah bumi. Tapi Master Sekte Luo berbeda. Jika ini dibungkus dengan magma, dia mungkin akan segera mati terbakar. Rekan Daois Chen. Master Sekte Luo berteriak, tetapi di bawah dorongan Chen Ping, tubuhnya dengan cepat terbang menuju celah. Tapi Chen Ping terbungkus dalam magma dan kemudian dibawa ke dalam magma panas. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dia merasakan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, terus-menerus menyerang.
Semua yang Anda lihat berwarna merah. Chen Ping tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam magma, dan sepertinya akan sulit untuk melarikan diri. Chen Ping sangat ingin melarikan diri dari selubung magma, tetapi magma itu seperti rawa, tidak peduli seberapa keras Chen Ping berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Tanda seru. Chen Ping mencoba menggunakan asal apinya untuk menyerap gelombang panas dan api di sekitarnya. Tapi tidak ada cara untuk menyerapnya sama sekali, seolah-olah nyala api di magma tidak menyatu dengan api pamungkas saya sendiri. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya mulai rontok sedikit demi sedikit di bawah gelombang panas. Chen Ping tahu bahwa jika tubuh emas abadi jatuh, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan api magma. Tapi saat Chen Ping putus asa, tiba-tiba ada perasaan sejuk di sekelilingnya. Saya melihat esensi api pamungkas yang diperoleh Chen Ping menyala merah. Lampu merah dari esensi api tertinggi berkedip, dan gelombang panas serta api di magma dengan cepat diserap ke dalam esensi api tertinggi. Kali ini, Chen Ping langsung merasa nyaman. Nak, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Jika kamu dapat memurnikan api di tengah bumi, kamu akan memiliki jenis api tertinggi tambahan, yang jauh lebih kuat daripada api tertinggi aslimu. Itu abu. Jika bukan karena esensi api tertinggi ini, dengan kekuatan Chen Ping saat ini, apalagi pemurnian, dia pasti sudah lama terbakar. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping hanya ingin merasa nyaman ketika Raja Iblis Ciyun mengatakan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang setelah ada roh api tertinggi yang menyerap api dari pusat bumi, Chen Ping dapat mengambil kesempatan ini untuk memurnikan sebagian api dari pusat bumi. Chen Ping memejamkan matanya sedikit, merasakan api di sekelilingnya. Api di tengah bumi terikat dan diserap oleh esensi api, jadi tidak ada cara yang dapat membahayakan Chen Ping. Chen Ping mulai mengupas jejak api dari api di inti bumi yang diserap oleh Zihuo Essence, dan perlahan-lahan menyerap api ke dalam tubuhnya menggunakan kekuatan bintang sumber api miliknya sendiri. Chen Ping tidak berani menjadi serakah terlalu banyak, lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa menjinakkan jejak api inti bumi. Jika ini tidak bisa dijinakkan dan dimurnikan, dan api dari pusat bumi berkobar di tubuh Chen Ping, itu akan mendapat masalah. Chen Ping sangat berhati-hati dan perlahan memurnikan api dari pusat bumi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Luo sudah bergegas keluar dari celah dan kembali ke tanah. Melihat Master Sekte Luo, Master Sekte Chen dan murid Sekte tersebut semuanya sangat senang. Sekte Master Luo, kamu baik-baik saja? Pemimpin Sekte Chen melangkah maju dan bertanya. Saya baik-baik saja, hanya Tuan Chen Daoyou. Master Sekte Luo melihat celah tak berdasar, ekspresinya menjadi sedih. Melihat ekspresi pemimpin Sekte Luo, semua orang langsung tahu apa yang terjadi. Semua orang diam. Mereka tahu jika bukan karena Chen Ping, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Tapi sekarang, untuk menyelamatkan Master Sekte Luo, Chen Ping tetap berada di celah besar ini selamanya. 5 sekte besar kami akan selalu berhutang budi padamu dari Daoist Chen. Master Sekte Luo berkata dengan sedih. Master Sekte Luo, masalahnya telah mencapai titik ini, dan kami tidak melakukan apapun. Apa yang harus saya lakukan dengan tetua kedua dari Sekte Guisa? Zhongsu Chen bertanya. Orang tua bungkuk itu masih di tangan mereka. Master Sekte Luo memelototi lelaki tua bungkuk itu. Jika bukan karena serangan diam-diam dari Sekte Guisa, bagaimana mereka bisa membunuh begitu banyak murid dari 5 sekte utama mereka? Mungkinkah Chen Ping terjebak dalam celah besar dan hidup atau matinya tidak diketahui? Semua binatang di Sekte Guisa pantas mati. Lemparkan dia ke dalam celah besar dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan gigi terkatup. Mendengar hal itu, lelaki tua bungkuk itu langsung ketakutan untuk buang air kecil. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan pernah menimbulkan masalah pada 5 sekte besar lagi. Dan selama kamu melepaskanku,
aku bisa menjadi mata-matamu. Jika sekte hantu ingin berurusan denganmu, aku akan memberitahumu sebelumnya. Orang tua bungkuk itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Setelah akhirnya berkultivasi ke level ini, dia tidak ingin mati. Pemimpin sekte Luo tidak mau mendengarkan semua ini, dia ingin mengarahkan semua kemarahannya pada lelaki tua bungkuk ini. Tetapi ketika dia hendak melemparkan lelaki tua bungkuk itu ke dalam celah besar, gunung itu tiba-tiba berguncang. Kemudian, dari celah besar tersebut, bola api membubung ke langit dan melesat langsung ke langit. Gelombang panas yang bergulung membuat pemimpin sekte Luo dan yang lainnya mundur satu demi satu. Di atas api, sesosok tubuh duduk bersila. Salju di tanah juga menguap dalam sekejap, menampakkan bebatuan berwarna coklat. Saat apinya jatuh, sosok itu juga ikut terjatuh. Rekan Daois Chen. Pemimpin sekte Chen melihat di atas api itu ada Chen Ping. Di telapak tangan Chen Ping, nyala api merah menari-nari, seperti orang kecil yang menari. Namun segera, api merah ini menghilang ke tubuh Chen Ping. Chen Ping akhirnya memurnikan api di tengah bumi dan memiliki api pamungkas jenis kedua. Sekalipun hanya ada nyala api kecil di tengah bumi, gelombang panas yang meletus menyapu hingga puluhan mil. Semua salju menguap, dan udara dingin menjadi kering dan panas dalam sekejap. Namun saat api memasuki tubuh Chen Ping, udara dingin kembali menyapu, udara kering bertabrakan dengan udara dingin, menyebabkan salju lebat seperti bulu angsa berjatuhan. Apakah kamu baik-baik saja? Master Sekte Luo bertanya dengan kegembiraan di wajahnya. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Ping baik-baik saja, pemimpin Sekte Luo akhirnya menghela nafas lega. Rekan Daois Chen, kali ini Anda menyelamatkan saya dan 5 sekte utama kami. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan. Master Sekte Luo dengan tulus berterima kasih kepada Chen Ping. Master Sekte Luo terlalu sopan. Ini hanya upaya kecil. Terlebih lagi, 5 sekte besar adalah sekte yang terkenal dan lurus. Mereka menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, jadi mereka harus membantu. Chen Ping masih mengenali karakter Master Sekte Luo. Lagi pula, bahkan ketika dia tahu bahwa aliansi penyegel iblis sedang memburunya dengan persembahan selama 100 tahun, pemimpin Sekte Luo tidak melakukan apapun padanya demi keuntungan. Rekan Daois Chen, selamatkan aku. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukan apapun padamu lagi. Orang tua bungkuk itu mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan. Dia tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar pasti membencinya sampai mati. Jika dia benar-benar jatuh ke tangan 5 sekte besar, dia mungkin akan disiksa sampai mati. Sekarang dia hanya bisa bertanya pada Chen Ping. Apa gunanya jika aku melepaskanmu? Chen Ping memandang lelaki tua bungkuk itu dan bertanya. Ya, pasti ada. Saya akan melaporkannya dengan jujur kepada pemimpin sekte, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun lagi kepada Anda. Sebenarnya kami tidak ingin menjadi antek dari aliansi penyegel iblis, tapi jika kami tidak menurut, kami akan dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Jika kamu mengizinkanku kembali kali ini, aku pasti akan membujuk pemimpin sekte untuk menemukan cara melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis dan berhenti menjadi anjing bagi aliansi penyegel iblis. Orang tua bungkuk itu penuh keinginan untuk bertahan hidup dan berkata kepada Chen Ping. Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Kamu berasal dari silsilah iblis Yin dan kamu telah melakukan kejahatan seperti itu. Ketika iblis Yin kembali ke bentuk aslinya, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meminta murid dari 5 sekte besar untuk melepaskan lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berbalik dan lari. Meskipun Master Sekte Luo dan orang-orang dari 5 sekte besar sangat membenci orang-orang di sekte Guisa, tetapi sekarang Chen Ping ingin melepaskannya, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang-orang ditangkap oleh Chen Ping,
dan Chen Ping lah yang memiliki keputusan akhir apakah mereka harus dibebaskan atau tidak. Rekan Daois Chen, kami akan kembali juga. Kami telah mengalami bencana besar kali ini, dan 5 sekte utama kami harus berkultivasi untuk sementara waktu. Pemimpin sekte Luo mengikuti Chen Ping untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke, harap berhati-hati di jalan. Selain itu, biarkan Master Sekte Chen mengambil manik pengikat jiwa dan pergi ke Sekte Iblis Jiwa untuk menemukan Master Sekte Jiang. Ketika dia melihat manik pengikat jiwa, dia akan membentuk kembali tubuh dari Sekte Master Chen. Chen Ping tahu bahwa ketika Master Sekte Jiang melihat manik yang memperbaiki jiwa ini, dia akan tahu bahwa Master Sekte Chen telah merekomendasikannya. Sekte Jiwa Iblis dapat menangani tugas membentuk kembali tubuh fisik. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, pemimpin Sekte Chen berkata dengan rasa terima kasih, teman Chen, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya akan mengingat kebaikan ini dan mengucapkan selamat tinggal. Pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya pergi, sementara Chen Ping pergi mencari Bing Lu dan yang lainnya.